Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Wabil khusus yang saat ini masih melakukan finalisasi pendataan non-ASN. Nah, kapan sebenarnya batas akhir pendataan non-ASN Bapak Ibu? Apakah akan ada rencana diperpanjang? Karena kita ketahui masih banyaknya Pemda yang belum mendata non-ASN. Kemudian ada juga kendala dalam pembuatan akun serta salah data khususnya tahun 2021. Bagi Bapak Ibu yang non-ASN, apakah setuju atau tidak apabila batas waktu pendataan ini diperpanjang? Untuk itu, ikuti video ini sampai selesai. Namun sekali lagi kami mengajak bagi Bapak Ibu yang baru mampir di channel ini, pastikan meninggalkan jejak dengan menekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Baik Bapak Ibu, proses pembuatan akun dan penguploadan berkas serta penyiapan data non-ASN terus berlanjut di laman pendataan non-ASN bkn.go.id. Untuk itu, kita terus memantau Bapak Ibu perkembangan data yang masuk di laman pendataan non-ASN BKN ini. Di sini kita akan membacakan Bapak Ibu surat resmi dari BKN berkenaan dengan pendataan non-ASN. Mungkin rekan-rekan semua berharap ada perpanjangan masa untuk pendataan non-ASN ini karena memang kalau kita lihat dari kasus di daerah masih banyaknya Pemda yang belum mendata, ada kesalahan input data dan lain sebagainya. Nah, di sini kita mendapati Bapak Ibu surat resmi dari BKN Bapak Ibu berkenaan dengan pendataan non-ASN yang berupa siaran pers siaran pers yang dikeluarkan oleh BKN. Siaran pers yang berjudul Pendataan Non-ASN berlangsung hingga 31 Oktober 2022. Nah, masa akhirnya itu Bapak Ibu di sini diterangkan 31 Oktober 2022. Namun Bapak Ibu dikejar-kejar untuk menyelesaikan itu sampai dengan 30 September 2022. Bagaimana skemanya sampai dengan 31 Oktober? Apakah nanti akan ada perpanjangan waktu? Sebagai tindak lanjut ketentuan pemerintah yang melarang pengangkatan tenaga honorer atau sejenis pegawai non-ASN, BKN mulai melaksanakan pendataan tenaga non-ASN di lingkup instansi pemerintah pusat dan instansi daerah, di mana pendataan non-ASN dilakukan melalui portal BKN, yaitu pendataan non-ASN bkn.go.id. Nah, untuk tahapan-tahapannya sendiri perlu kita ketahui bahwa skema pendataan itu dibagi dalam beberapa tahapan, yaitu yang pertama adalah tahapan sebelum prafinalisasi. Masing-masing admin ataupun operator instansi mendaftarkan tenaga non-ASN yang masih bekerja di lingkupnya dan memenuhi persyaratan pendataan non-ASN sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah. Nah, ini pendataan awal ini dilakukan melalui inputan file Excel. Setelah didaftarkan oleh instansi, tenaga non-ASN yang masuk pendataan dapat membuat akun pendataan non-ASN di portal dan instansi, melakukan pengecekan terhadap data yang diinput dan dilengkapi oleh tenaga non-ASN. Setelah dimasukkan data Excel Bapak Ibu, maka Bapak Ibu melakukan pembuatan akun secara mandiri dan dilakukan pengecekan. Namun kita dapati khusus tahun 2021 Bapak Ibu, yang itu merupakan data pokok, data induk, itu banyak sekali terjadi kesalahan data. Nah, tahapan lanjutnya adalah prafinalisasi yang berlangsung hingga 30 September 2022. Nah, sekarang adalah tanggal 27 ya, di mana saat ini juga telah dilakukan pengecekan dan validasi data yang sudah masuk ke BKD. Masing-masing instansi mengumumkan daftar tenaga non-ASN yang masuk dalam pendataan yang awal ini. Untuk pendataan awal, uji publik melalui kanal informasi instansi. Nah, batas 30 September ini Bapak Ibu sebenarnya adalah data awal setelah dilakukan inputan dan pembuatan akun dan akan diumumkan di laman instansi masing-masing. Kemudian dari pengumuman pendataan awal instansi bagi tenaga non-ASN yang memenuhi kategori pendataan namun belum terdata atau belum memenuhi kelengkapan. Nah, ini Bapak Ibu ya, ada yang belum lengkap, dapat mengusulkan, mengkonfirmasi, melengkapi data dan riwayat masa kerja. Nah, ini sebenarnya hak daripada non-ASN untuk melakukan itu, meskipun sebenarnya dari pihak BKD ataupun pihak yang instansi daerah yang bertanggung jawab melakukan itu benar-benar mematok angka 30 September ini sebagai angka seakan-akan angka mati untuk pendataan non-ASN. Padahal di sini ada luang ya Bapak Ibu untuk mengusulkan kembali dan mengkonfirmasi. Kemudian tahapan ketiga ini baru finalisasi akhir, yaitu berlangsung di 30 Oktober 2022. Masing-masing instansi melakukan pengecekan terakhir dan finalisasi akhir. Nah, ini batas akhirnya sebenarnya di 30 Oktober.
dan menerbitkan surat SPTJM sebagai hasil akhir pendataan. Jadi SPTJM itu nanti di akhir bulan Oktober dan kemudian mengumumkan kembali hasil akhir data non-ASN pada kanal informasinya. Untuk persyaratan dan kategori pendataan non-ASN ini sebagaimana kita ketahui melalui surat Menpan RB per 22 Juli ya, yang nomor 1511, yaitu tentang pendataan non-ASN di lingkungan instansi pemerintah. Sehingga di sini jelas tidak ada pendataan untuk guru-guru ataupun honorer di wilayah ataupun kawasan swasta. Syarat-syaratnya sebagaimana tertera di sini berstatus sebagai honorer kategori 2 yang terdaftar dalam database BKN. Ini masuk. Kemudian pegawai non-ASN yang bekerja pada instansi pemerintah, ya jelas ini instansi pemerintah. Pembayaran gaji menggunakan APBN APBD. Ini walaupun diangkat oleh kepala sekolah, namun apabila gaji dibayarkan melalui APBN, ini untuk guru, itu tetap masih boleh didata. Kemudian bukan melalui mekanisme pengadaan barang dan jasa, baik itu individu maupun pihak ketiga. Serta diangkat paling rendah oleh pimpinan unit kerja, ini tadi kita sebutkan kepala sekolah, contohnya untuk guru, dan telah bekerja paling singkat selama 1 tahun, yakni sampai pada tanggal 31 Desember 2021. Ini juga mempertegas bahwa Bapak Ibu data yang salah yang hanya menginput 1 tahun itu masih diakomodir ya. Kemudian berusia paling rendah 20 tahun dan paling tinggi 50 tahun. Nah, di sini kita dapati banyak data-data yang masuk bagi rekan-rekan honorer yang sudah sepuh yang di atas 56 tahun. Kemudian masih aktif bekerja pada saat pendataan. Nah, inilah yang dibuktikan dengan pendataan tahun 2022-nya ya. Jadi ada daerah yang menginput 2017 sampai 2021, namun ada daerah menginput data 2018 sampai 2022. Berdasarkan ini ya, pesan terakhir ini bahwa masih aktif bekerja pada saat pendataan non-ASN, sehingga kalau dimasukkan data 2022 ini jelas berarti honorer itu dinyatakan masih aktif. Lanjutnya, pendataan tenaga non-ASN ini selain bertujuan untuk menindaklanjuti ketentuan peraturan yaitu PP tahun 48 tahun 2005 dan PP tahun 2018, yakni larangan terhadap pejabat pembina kepegawaian instansi pemerintah untuk melakukan pengangkatan honorer, juga bertujuan mendorong masing-masing instansi pemerintah untuk mempercepat proses mapping, validasi terhadap data dan menyiapkan roadmap penyelesaian tenaga non-ASN. Tentu saja ini untuk se-Indonesia dan ini mengacu juga pada surat Menpan RB yang terakhir berkenaan dengan pendataan ASN sehubungan dengan penghapusan honorer di tahun 2023. Nah, ini disampaikan oleh Kepala Biro Humas dan Kerjasama BKN, Bapak Satya Pratama. Nah, ini Bapak Ibu surat resmi ya berkenaan dengan pendataan non-ASN, tapi tentu saja sebagaimana yang kita sampaikan tadi, kalau kita diberikan penawaran dari kasus-kasus yang terjadi, tentu saja Bapak Ibu menginginkan ya jadwal pendataan non-ASN ini agar dapat ditambah ya waktunya, agar rekan-rekan yang belum masuk pada pendataan, yang masih juga bermasalah dalam pembuatan akun, karena juga ada masalah-masalah yang berkaitan dengan data NIK yang dari Dinas Kependudukan yang ada masalah, itu dapat terakomodir semua setidak-tidaknya sampai akhir tahun 2022 ini. Nah, ini Bapak Ibu informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga menjadi pencerahan bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.